Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. The Golden Story of Abu Bakar As-Siddiq. Di video-video saya sebelumnya, sudah saya ceritakan beberapa hal yang membuat kemuliaan Abu Bakar lebih tinggi dari sahabat Rasul lainnya, yaitu menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, paling dalam ilmunya, kedudukannya di sisi Rasulullah, dan dipastikan masuk surga di saat Abu Bakar masih hidup di dunia. Derajat kemuliaan lainnya yang akan saya ceritakan di video ini yaitu zuhud dan sikap wara. Apa itu zuhud? Zuhud adalah melepaskan hati dari pengaruh dunia. Maksudnya tidak kikir terhadap pemerintah dan tidak tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi sehingga lupa kepada Allah. Namun, sikap zuhud juga bukan berarti harus mengosongkan tangan dari memiliki harta. Abu Bakar As-Siddiq meninggal tanpa meninggalkan sepeser pun dirham atau dinar. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, ketika Al-Hasan sedang bersama Abu Bakar berkata, "Wahai Aisyah, tolong perhatikan unta perahan yang biasa kita ambil susunya, dan mangkuk besar yang sering kita pakai untuk penerangan, dan kain beludru yang biasa kita pakai. Sesungguhnya kita mengambil manfaat dari itu semua saat aku mengurusi urusan kaum muslimin. Jika aku mati, kembalikan semuanya kepada Umar." Umar pun berkata, "Semoga Allah meridhoimu, wahai Abu Bakar, sungguh lelah orang yang datang setelahmu." Derajat kemuliaan Abu Bakar dengan sikap waro, yang secara harfiah waro itu artinya menahan diri, berhati-hati atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan atau musibah. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Madaraj al-Salikin mengutip Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 sebagai perintah untuk wara, dan pakaian kamu bersihkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang wara dan zuhud terhadap dunia. Sampai-sampai ketika ia menjadi khalifah, ia pun tetap pergi bekerja mencari nafkah. Umar bin Khattab pun melarangnya dan menganjurkan ia untuk mengambil upah dari Baitul Mal, menimbang berapa beratnya tugas seorang khalifah. Dikisahkan pula dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharaj kepadanya. Kharaj itu setoran untuk majikan. Dan Abu Bakar biasa makan dari kharaj itu. Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, "Apakah Anda tahu dari mana makanan ini?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Lalu ia menjawab,
Dulu, pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal, bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu. Akhirnya, setelah mendengar hal itu, Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga keluarlah semua makanan yang ia makan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah. Ketika berusia 63 tahun, sama dengan usia manusia yang paling dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan video berikutnya, karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, The Golden Story of Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.